Spoiler Talk Good or Bad Fortune. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast kelompok kami. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu webtoon karya anak bangsa yang cukup populer. Judulnya Good or Bad Fortune karya Ariel Duyung. Nah, webtoon ini menurut aku keren banget nih. Kayak awalnya sih kelihatan kayak cerita remaja gitu pada umumnya, tapi ternyata tuh makin dibaca malah makin rumit dan penuh teka-teki. Plot twistnya bikin penasaran terus dan jadi susah berhenti baca nih. Betul banget, Nay. Awalnya aku juga ngira cerita ini tuh cuma fokus sama kehidupan sekolah atau ada unsur romansanya gitu kan. Tapi ternyata setelah dibaca lebih jauh, konflik yang hadir itu berkembang jadi jauh lebih besar gitu. Nah, di cerita ini juga bukan cuma ada kisah persahabatan dan kehidupan remaja, tapi juga banyak masalah tentang kekuatan khusus pencarian jati diri, cara orang memperlakukan mereka yang dianggap berbeda. Nah, dalam podcast kali ini, kami tidak hanya akan membahas jalan ceritanya saja, tetapi juga unsur intrinsik karakter tokoh, makna kekuatan yang dimiliki para tokoh, serta kritik yang sosial yang terdapat dalam webtoon Good or Bad Fortune. Nah, sebelum masuk ke bagian analisisnya, mungkin kita bisa ya bahas sedikit nih soal sinopsis dari webtoon ini. Webtoon Good or Bad Fortune ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Areka Putra yang punya kemampuan unik banget. Tapi sayangnya kemampuan itu justru jadi masalah buat kehidupannya. Soalnya siapapun yang menatap mata Areka selama 10 detik bisa langsung kena nasib buruk gitu. Iya, masalahnya juga karena kemampuan ini tuh membuat banyak orang takut dan menjauhinya. Bahkan Areka sering dianggap sebagai sumber kesialan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena pelakuan itu, Areka jadi orang yang lebih tertutup dan susah dekat dengan orang lain. Kemudian, salah satu tokohnya bernama Aya yang memiliki kemampuan yang berlawanan dengan Areka. Jika Areka membawa kesialan, Aya justru dapat memberikan keberuntungan kepada siapa saja yang bertatapan dengannya selama 10 detik. Iya, kehadiran Aya ini jadi salah satu titik penting nih dalam cerita karena pertemuan dua orang yang punya nasib dan perlakuan sosial yang sangat berbeda ini jadi cukup menarik. Nah, dari sinilah cerita mulai berkembang. Kita diperkenalkan dengan berbagai karakter lain seperti Ishak, Vilma, Fidelia, dan tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan unik masing-masing, serta berbagai konflik yang semakin memperluas dunia dalam webtoon ini. Yang menariknya, cerita ini nggak cuma membahas soal keberuntungan atau kesialan aja, tapi juga bagaimana seseorang yang diperlakukan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kalau bahas karakter nih, menurut kalian siapa sih tokoh yang paling menarik? Kalau aku jelas Areka sih, Kak. Wah, jawabannya cukup mainstream ya. Tapi serius, menurut aku, Areka adalah karakter yang mengalami perkembangan paling besar gitu di sepanjang cerita. Aku setuju sih, Kak. Dari awal cerita, Areka memang sering menjaga jarak karena takut kehadirannya malah membawa masalah bagi orang lain. Selain itu, dia juga harus menghadapi stigma dari masyarakat yang langsung menilai dirinya berdasarkan kemampuan yang ia miliki tersebut. Nah, yang aku suka dari karakter Areka juga perkembangan karakter di webtoonnya ini tuh realistis. Jadi nggak instan gitu loh. Benar, Kak Puji. Sering berjalannya cerita, Areka mulai belajar menerima dirinya sendiri dan membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau menurut aku, konflik terbesar Areka itu sebenarnya bukan kemampuan buruknya sih, tapi cara orang lain memandang dirinya gitu. Karena banyak orang langsung menilai Areka berbahaya tanpa mau mengenalnya lebih jauh sih. Hal itu membuat karakter Areka terasa sangat manusiawi dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalau diperhatiin nih, kekuatan dari para tokoh di dalam webtoon ini tuh juga sebenarnya punya makna-makna simbolis nggak sih? Punya, Kak, aku setuju banget. Misalnya kemampuan Areka yang selalu dikaitkan dengan kesialan. Areka juga makna simbolisnya itu kayak mewakili orang-orang yang sering dilabeli negatif oleh lingkungan sekitarnya nggak sih?
Iya, jadi penulis di sini tuh ingin menunjukkan bahwa keberuntungan itu nggak selalu membuat hidup seseorang jadi sempurna. Betul, selain itu banyak tokoh lain yang memiliki kemampuan unik dan masing-masing seolah mewakili aspek tertentu dalam kehidupan manusia itu. Iya betul, menurutku Vilma yang paling unik. Karena kekuatannya kayak raya. Wih, Benar. Tapi kalau dipikir-pikir nih, uang itu kan memang bentuk kekuatan yang paling nyata nggak sih di dunia kayak sekarang ini? Vilma nih sering bantu teman-temannya itu pakai sumber daya yang dia punya, ya pakai uang itu. Betul, Kak. Jadi penulis menunjukkan bahwa kekuatan nggak selalu berbentuk kemampuan fisik gitu. Ya, kalau Ishak mewakili kekuatan fisik. Tapi yang membuat Ishak menarik bukan karena dia kuat sih. melainkan karena dia selalu ada buat Areka. Jadi nilai persahabatan dalam karakter Ishak sangat terasa sama Areka. Nah, sedangkan Fidelia nih, Fidelia kan kekuatannya bisa baca pikiran. Nah, menurutku dia itu mewakili kekuatan informasi dan pengetahuan. Ya, betul. Betul gitu. Dari kemampuan-kemampuan tersebut, pembaca diajak melihat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada akhirnya kemampuan itu bukanlah satu-satunya hal yang menentukan nilai seseorang. Iya, betul. Selanjutnya nih, kita masuk ke konflik yang lebih besar ya dalam cerita. Konflik yang utamanya kan munculnya organisasi yang memburu orang-orang berkekuatan khusus itu kan. Iya, betul, Kak. Menurut aku bagian ini membuat cerita menjadi jauh lebih menarik karena skala konfliknya yang meningkat. Iya, awalnya kita itu cuma melihat konflik pribadi para tokohnya, tapi setelah organisasi tersebut muncul, konflik berkembang menjadi lebih luas. Tapi organisasi ini tidak memburu semua orang secara acak. Mereka secara khusus mencari individu yang memiliki kemampuan tertentu. Kalau dianalisis lebih dalamnya, hal ini menunjukkan bagaimana manusia seringkali dinilai berdasarkan manfaat yang dapat mereka berikan. Dengan kata lain, orang-orang yang berkekuatan khusus ini diperlakukan seperti aset yang bisa dimanfaatkan. Dan menurutku hal tersebut cukup relevan dengan kehidupan nyata. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita seringkali seseorang dinilai berdasarkan kemampuan, status, atau keuntungan yang bisa diberikan kepada orang lain. Kalau dari segi visual, menurut kalian gaya gambar webtoon ini tuh lebih dekat kemana sih? Menurut aku cukup dipengaruhi oleh manga Jepang dan webtoon Korea. Ya, aku juga ngerasain hal yang sama, apalagi dari desain karakternya dan cara penyampaian emosinya gitu. Tetapi walaupun mendapat banyak pengaruh dari komik Asia Timur, cerita yang disajikan tetap terasa dekat dengan pembaca Indonesia gitu, Kak. Salah satunya karena tema keberuntungan dan kesialan masih sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Banyak orang yang masih percaya sama konsep hoki, nasib baik, nasib buruk, ataupun banyak pertanda-pertanda tertentu gitu. Karena itu pembaca Indonesia lebih mudah memahami konflik yang dialami oleh para tokoh dalam cerita ini. Selain itu nih, webtoon ini juga punya banyak isu sosial yang menarik loh untuk dibahas. Kalau dari sisi gender sih, menurutku karakter perempuan dalam cerita ini cukup kuat sih. Ya, jadi mereka itu bukan karakter yang cuma nunggu untuk diselamatkan sama tokoh utamanya. Kalau dari sisi kritik sosial, menurutku yang paling kerasa itu soal stigma sih. Ya karena Areka dijauhi bukan karena kesalahan sih yang ia lakukan, melainkan karena label yang melekat pada dirinya. Padahal kan Areka tidak pernah meminta atau memilih untuk memiliki kemampuan itu ya. Iya, hal ini mirip dengan kehidupan nyata ketika seseorang sering dihakimi hanya berdasarkan prasangka atau stereotip tertentu. Ya, hal seperti ini menjadi pesan buat kita bahwa membuat cerita terasa lebih dekat dengan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Jadi menurut kami, Good or Bad Fortune bukan hanya cerita tentang keberuntungan dan kesialan. Jadi cerita ini bukan hanya tentang kekuatan khusus, tetapi juga tentang persahabatan, jati diri, penerimaan, dan bagaimana masyarakat memperlakukan orang yang berbeda. Ya, dari segi cerita, webtoon ini mampu mengembangkan konflik secara bertahap, sehingga membuat pembaca terus penasaran. Nah,
sedangkan dari sisi sosial, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya berdasarkan label yang diberikan oleh orang lain. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing yang tidak selalu terlihat dari luar. Itulah yang membuat Good or Bad Fortune menarik untuk dibaca sekaligus dianalisis. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan dari kelompok kami di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai Ini jumpa. sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Di podcast berikutnya. berikutnya. Dadah.